Saya share screen dulu untuk materi. Nah, di sini saya akan ngambil kasus dari video kalian, ya, video yang saya share ke kalian untuk studi kasus 2, karena ada beberapa studi kasus yang saya jelaskan di sini. Nah, ini potongan-potongan studi kasus dengan masing-masing activity diagramnya. Saya ngambil yang narasi cerita seperti ini, gitu ya. Biar nanti kalian tidak bingung ketika ketemu soal yang narasinya panjang. Di sini ada narasi tentang, saya slideshow dulu saja. Ya, ada narasi tentang proses bisnis sistem berjalan futsal station, ya. Futsal station. Nah, di sini dari soal cerita ini pertama yang harus kalian tentukan adalah siapa pelaku sistem, gitu ya, pelaku sistemnya. Sengaja saya highlight di soal cerita ini yang warna merah, ya. Yang warna merah ini adalah si pelaku sistem dari futsal station. Ya. Nah, nanti pelaku-pelaku ini yang akan menjadi swim lane-nya, gitu ya. Swim lane-nya atau si pengatur jalan kerja dari sistem. Karena kita ngomongin activity kan berarti ngomongin jalan kerjanya, gitu ya, aktivitasnya. Ya, swim lane itu yang akan membatasi jalan kerja atau aktivitas dari sistem. Nah, kita buka dulu software enterprise architect-nya. Kalian boleh sambil ngerjain bareng biar nanti nggak bingung. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini recent project ya, yang pernah kalian buat, itu kan nampilnya apa. Saya pakai project yang waktu itu pernah praktekin use case ke kalian di video. Ya, saya pakai project ini saja, di open. Nah, nanti akan tampil ya, akan tampil project-nya. Di sini project-nya akan tampil di sebelah kiri kalian, gitu ya, di sebelah kiri kalian. Nah, kemudian dari project ini kan sudah ada model yang pernah kalian buat, ya. Mungkin kalian pernah buat di use case kemarin, ada use case diagram. Jadi kita nggak bikin project baru, nggak bikin model baru, kita tambahkan package saja. Ya, di model ini ya tinggal tambahkan add package, ya, new package. Nah, saya tambahkan di sini, saya singkat saja activity diagram jadi AD. Activity diagram. Ini package only, lalu di OK. Kemudian setelah package-nya masuk, ya di sini kita masukkan diagramnya nih. Pastikan posisinya jangan di sini tapi di AD supaya masuknya di sini. Pilih new diagram. Sini tinggal cari di behavior activity ya. Sini namain activity diagram futsal. Saya namain futsal station. Lalu di OK. Nah, setelah itu ya parent-nya nampil, parent dari futsal station activity-nya. Ini simbol-simbol yang ada di activity diagram yang bisa nanti kalian pakai. Oke, sampai sini tampil tidak enterprise saya di kalian? Tampil, Pak. Tampil, Pak. Tampil, Pak. Oke, clear berarti ya. Setelah ini, nah, baru kita lihat studi kasusnya di sini. Di sini proses bisnisnya sudah dijelaskan step by step-nya, ya. Tinggal kita membuat
activity diagramnya seperti apa gitu ya. Yang perlu kalian pahami, di video juga saya sudah jelaskan bahwa narasi ini ada yang tertulis jelas, ada yang tidak tertulis gitu ya. Di sebuah narasi itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Artinya gini, kan narasi ini biasanya menjelaskan jalan cerita. Ya kan, jalan ceritanya itu biasanya nggak detail. Ya, nggak terlalu detail menjelaskan dia seperti apa. Nah, tugas kita di activity diagram adalah menganalisa jalan cerita tersebut. Misal nih, ada aktivitas dijelaskan di narasi seperti ini, gitu ya. Nah, di narasi ini dijelaskan, ya di narasi ini dijelaskan. Tapi ada satu aktivitas yang tidak dijelaskan, itu harus kita masukkan. Harus kita masukkan ke dalam activity diagram, gitu ya. Sebagai contoh nanti kita lihat jalan kerja program ini. Ya, sistem ini kita lihat nanti seperti apa aktivitas yang tidak terpublish di narasi, gitu ya. Pertama, kita masukin swim lane-nya dulu. Ya, terlebih dahulu kalau kalian buat activity sebelum masukin simbol lain, yang paling pertama adalah swim lane. Sama halnya kayak use case. Use case itu pertama kali adalah boundary, gitu ya. Nah, pelanggan, petugas, pengelola, pemilik. Nah, ini nanti yang jadi swim lane-nya. Kita masukkan. Swim lane itu di sini namanya partition. Ya, nama objeknya partition. Diklik sampai ada simbol kayak gini, ya. Lepas. Nah, klik di area kerja. Kalian klik di area kerja. Kemudian tinggal kalian, saya geser dulu. Tinggal kalian ketikkan, ya. Pertama itu pelanggan tadi ya. Nih, tuh, pertama pelanggan. Nah, masukin pelanggan. Kalau sudah di oke. Nah, dia bentuknya miring. Nah, perhatikan. Partition ini dasarnya adalah miring seperti ini. Basically-nya. Kalau mau lurus, ini ada di atas, perhatikan simbol ini. Simbol yang ada di pojok kanan ini yang akan nanti menjadi acuan kalian untuk merubah posisi partition. Diklik, nah berubah seperti ini. Ya, tinggal kalian atur letaknya di sini. Kalau mau dikecilin, silahkan geser. Yang mau gedein sama, klik lagi, geser, gitu ya. Atau atas bawah, tinggal klik, geser. Gitu. Oke. Yang kedua, jangan kopas ya. Ya, Enterprise Architect ini tidak bisa dikopas. Untuk masukin simbol ya, tapi untuk pindahin ke Word bisa. Yang kedua, petugas. Oke, kita masukin lagi swimlane-nya. Klik. Petugas. Klik lagi. Geser, gabungin. Seperti ini. Nah, kecilin lagi boleh. Silahkan. Atau besarin silahkan. Nah, seperti ini. Ada lagi. Pengelola. Gitu ya. Satu lagi pengelola. Bisa ada dua swimlane. Pengelola. Tinggal digeser, tarik ke atas, geser ke bawah. Oke, kalau masih kurang, geser ke kanan, masukin dulu partitionnya ke milik. Ini kecilin lagi, ya. Ini kecilin, geser ke atas, tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Ya, swimlane itu di rating kayak gini. Artinya ini nanti area kerja. Batasannya ada di sini.
Nah, setelah swim lane-nya masuk, nah, di sini kita cek jalan kerjanya sekarang. Futsal Station, usaha yang bergerak di bidang penyewaan lapangan. Dalam kegiatan penyewaan, lapangan diawali dengan pelanggan datang ke Futsal Station. Ya. Pelanggan datang ke Futsal Station. Diawali dengan pelanggan, ya, ini kata kuncinya ini. Diawali dengan pelanggan datang ke Futsal Station. Berarti startnya dimulai dari pelanggan. Ya. Kita masukin inisial, ya, ini simbol-simbolnya nanti kalian lihat di materi, mana simbol start, mana simbol end. Dimulai dengan inisial state. Sama, gitu ya. Klik, masukin di pelanggan, tulis mu. Ya. Nah, ada labelnya, gitu ya. Pertama, pelanggan mendatangi Futsal Station. Pelanggan mendatangi Futsal Station. Kita masukin. Set. Nah, mana? Nih, klik dulu. Panah kecil, ini ada di sini, kalian klik, tarik ke sini, lepas. Nah, ini ada pilihan simbol yang mau kita pakai. Tuh ya. Kita pakai activity, pilihnya control flow. Ya, control flow. Diklik. Nah, kita masukin kata kerjanya di sini. Mendatangi Futsal Station. Ya. Nah, kalau kegedean tinggal dikecilin. Tuh. Oke, tinggal digeser. Kalau misalkan kurang besar, ke bawahin. Nah, bikin proporsional ya, tidak berantakan, tidak miring-miring gitu ya, atau tidak nggak kegedean, ya jangan sampai kegedean. Bikin yang proporsional. Datangi Futsal Station. Yang kedua, kita lihat lagi jalan ceritanya. Pelanggan datang ke Futsal Station, lalu pelanggan melakukan booking lapangan. Melakukan booking lapangan. Jadi klik di sini buat melanjutin aktivitas lagi. Di sini klik, tarik ke bawah. Nah, pilih activity. Ya, ketutup ya. Saya ketutup dari sini bentar, saya geser dulu. Activity, pilih kontrol. Langsung masukin melakukan booking lapangan. Nah, gitu. Kecilin, ya, atur sebagus mungkin. Kemudian, ya, setelah melakukan booking lapangan, ngapain lagi, gitu ya? Nah, pelanggan melakukan booking lapangan. Setelah itu kita lihat lagi jalan ceritanya. Ini masih booking ya, dengan memberi informasi untuk tanggal berapa, jam berapa. Dan lapangan mana yang akan di-booking. Berarti setelah itu apa? Pelanggan membayar DP booking. Nah, kepada petugas. Ya. Pelanggan bayar DP booking kepada petugas, lalu petugas akan mencatat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini seharusnya ya pelanggan membayar DP gitu ya, langsung DP. Tetapi ingat, tadi saya pernah bilang di awal ada step yang tidak ternarasi atau tercatat di sini. Artinya setelah pelanggan melakukan booking lapangan gitu ya, memberikan informasi tanggal berapa, jam berapa, atas nama siapa gitu ya, lapangan di booking. Di sini ada step lagi sebelum membayar DP. Ya. Setelah melakukan booking, nah, itu ya, setelah melakukan booking, di sini ada proses di petugas. Nah, petugas nanya lagi di sini. Petugas memastikan yakin membooking lapangan, gitu kan ya. Nah, ya, yakin membooking lapangan atau
petugas melakukan pencatatan booking gitu ya. Ada activity, kontrol. Nah, di sini ada aktivitas, mencatat, booking sementara, gitu ya. Kenapa saya bilang sementara? Karena ada proses DP. Kalau udah kasih DP berarti dia sudah memastikan booking. Tapi kalau baru omongan, gitu ya, saya mau sewa tanggal sekian, jam sekian, gitu ya, atas nama siapa, itu baru booking sementara. Nah, di sini petugas mencatat booking sementara. Nah, ini yang nggak tercatat. Ada yang nggak ternarasi ya. Catat booking sementara. Setelah booking sementara, ya, nah, petugas memastikan kepada pelanggan. Nah, petugas memastikan kepada pelanggan. Tarik ke pelanggan dari petugas. Nah, jadi booking nggak? Nah, akan ada pertanyaan kayak gitu. Jadi booking apa enggak? Berarti ada decision. Ya, ada keputusan jadi booking apa enggak? Decision. Kontrol. Asli. Gitu ya. Nah, jadi saya kasih label saja booking pakai tanda tanya. Nah, booking jadi apa enggak gitu ya. Lalu oke. Nah, ada tanda tanya. Booking jadi enggak? Decision. Ini panahnya miring. Kita mau bikin proporsional ya. Caranya gimana? Bisa kalian klik di garis ini, ada titik dua, ya, klik kanan, pilih line style. Ya, bisa auto routing, ya, bisa ortogonal atau lateral, terserah. Ini kalian bisa coba-coba. Kalau auto routing, nah seperti ini. Kalian tinggal geser. Nah, ini auto routing. Ya, misalkan saya mau pakai lagi, beda, pakai lateral vertikal. Nah, bisa gitu. Nah, ini kan panahnya dua, gitu ya, nggak bisa. Misal kita mau pakai lagi horizontal, nah bisa gitu ya. Cuma dia nggak bisa digeser kalau di sini. Nah, gitu ya. Kalau auto routing, dia bisa digeser. Gitu ya. Tinggal kalian atur saja baiknya gimana. Tadi di line style ya, cara merubah posisi garis. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Setelah itu, setelah booking, ada pertanyaan, jadi booking nggak? Kalau iya, gitu ya. Kalau iya, pelanggan harus bayar DP. Gitu kan ya, di sini. Jika jadi, pelanggan bayar DP booking kepada petugas. Nah, lalu petugas akan mencatat data booking. Oke. Sini saya tarik garis. Activity. Nah, pelanggan kalau jadi membayar DP. Nah, seperti itu. Kalau nggak jadi, nanti saya labelin ya. Kalau iya, di garisnya saya double klik, saya labelin ya. Nah, kalau tidak kan berarti selesai, dia nggak jadi working. Ya, kalau nggak jadi working selesai. Berarti pakai flow final atau activity final. Kalau flow final hanya arus tersebut saja yang diberhentikan. Tapi kalau activity final berarti berhenti semua. Ya. Kan kalau nggak jadi blocking berarti dia berhenti semua. Gitu ya. Nah, dia pilih activity final, lalu pilih control flow. Ya, sini tulis end. Nah, garisnya nabrak sama kayak tadi, tinggal kita atur. Gitu ya. Pakai auto routing boleh, ya terserah kalian mau enaknya gimana. Tinggal atur saja, pakai lateral atau pakai tree, ya terserah kalian enaknya gimana. Diatur saja, pakai auto routing pun juga bisa. Nah, tinggal digeser-geser saja ya. Kita bisa mentok, geser ke sini, geser. Nah, gitu.
Nanti kalau misalkan masih nabrak, tinggal kita atur. Di sini kondisinya adalah tidak. Jika tidak booking. Nah, ini ada label ya, tidak di sini. Selanjutnya, setelah bayar booking, petugas selalu akan mencatat data booking. Bayar DP atau booking, petugas akan mencatat. Ini kita masukin. Activity, control flow, mencatat booking. Ya. Atau dalam kurung saya tambahkan fix gitu ya. Mencatat fix booking. Narasinya saya agak rubah dikit dari yang sudah ada di penjelasan gambar yang sudah ada gitu ya. Karena activity itu menjelaskan kata kerjanya. Catat fix booking. Misalkan seperti itu gitu ya. Kita sementara ini fix booking. Setelah mencatat fix booking, kita geser-geser aja letaknya biar enak. Oh, ada yang lupa. Habis bayar, seharusnya petugas menerima gitu ya. Nah, di sini nih, di sini ada yang lupa, petugas selalu mencatat lembar booking harian. Seharusnya setelah dia dibayar sama pelanggan, dia terima dulu duitnya, gitu ya. Ini nggak tertulis lagi nih, makanya tadi saya lupa. Nggak tertulis lagi, di sini saya ganti menerima DP. Oke, menerima DP. Setelah menerima DP, baru dicatat ya. Nah, baru dicatat. Catat fix booking. Nah, gitu. Kalau masih kurang gede, gedein lagi. Habis mencatat fix booking, ya, atau mencatat data penyewaan gitu ya, boleh. Habis mencatat fix booking, membuat kwitansi DP. Tadi kan dia bikin kwitansi ya. Nah ini, ya, membuat kwitansi DP. Tarik di sini, activity, control. Membuat kwitansi DP. Nah, itu, tinggal dikecilin, ya. Buat kwitansi DP. Habis buat kwitansi DP, nah pelanggan ngapain? Menerima ya. Menerima kwitansi DP. Menerima kwitansi DP. Ya, diatur saja, nanti kan tinggal ngatur rapihnya. Ini kalau masih kurang, tarik ke bawah, ya. Menerima kwitansi DP. Setelah menerima kwitansi DP, apain lagi? Baca lagi. Pada tanggal main, pelanggan melapor kepada petugas dan membawa bukti kwitansi DP serta membayar sisa pembayaran. Nah,
Berarti setelah dia DP pada hari hak mainnya, berarti dia tarik activity di sini, pelanggan ngapain? Melakukan pembayaran pelunasan. Sini melakukan pembayaran pelunasan. Tugas ngapain? Menerima pembayaran pelunasan. Gitu. Ini nggak tertulis nih, menerima. Ya, menerima pembayaran pelunasan. Habis menerima pembayaran pelunasan, nah, tugas ngapain nih, gitu ya? Oh. Jika semua selesai, pengelola akan merekap data booking harian dan membuat laporan keuangan yang akan diberikan kepada pemilik. Berarti di sini habis menerima pembayaran pelunasan, dia bikin kwitansi dulu ya. Kwitansi pelunasan. Setelah itu, pengelola juga akan merekap booking harian. Nah, merekap booking harian. Berarti dia di sini ada dua aktivitas bersama. Pertama, bikin kwitansi, ya. Kedua, membuat rekap booking harian. Berarti kalau kita mau menggabungkan dalam satu flow keluar dua aktivitas, gunakan simbol for. Ya, gunakan simbol for. Caranya sama, tarik panah kayak gini. Nah, ini fork ada V, ada H. Ini fork untuk vertikal, ini fork untuk horizontal. Ya. Ya, kita pakainya yang horizontal. Kita fork yang H, pilih control flow. Ya, lalu di OK. Kita tinggal geser ke bawah, lalu besarkan. Misalkan kurang besar, dibesarkan. Nah, seperti ini. Ya, pertama, petugas bikin, tarik dari sini, dari si fork, bikin, membuat kwitansi pelunasan. Garisnya kita atur lagi. Nah, seperti itu. Satu lagi. Memberikan rekap harian, gitu ya. Jika kalian buat, memberikan data booking harian. Tinggal diatur lagi. Diatur di sini boleh. Nah, gitu ya. Berikan data booking harian. Ke siapa diberikan, gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan. Booking hariannya diberikan ke siapa? Diberikan kepada pengelola. Ya.
Berarti dia di sini tarik ke pengelola yang ada di sini, menerima booking harian. Dan kita kecilin. Nah, habis menerima data booking harian, kita baca lagi ceritanya. Nah, pengelola akan merekap. Nah, jika semua selesai kan dia menerima nih booking harian. Pengelola akan merekap data booking harian. Pengelola akan merekap data booking harian. Merekap data booking harian. Habis merekap data booking harian, ngapain lagi? Ya, ngapain lagi? Kalian lihat flownya. Ini sambil kita besar-besarkan, kita atur. Habis merekap booking harian, dan membuat laporan yang akan diberikan kepada pemilik. Berarti pengelola, tarik lagi di sini, masih di pengelola. Ya. Membuat laporan keuangan. Terus membuat laporan keuangan. Nah, di sini kita serahkan laporannya kepada pemilik. Ya. Nah, ini swimlane pemilik, kita tarik dulu ke bawah. Ya, sejajar. Nah, kita tarik ke pemilik ini. Activity. Menerima laporan keuangan. Ya. Nah, kita cek samping dulu, sudah rata belum? Oh, streamline pelanggan belum, sudah turunin. Nah, sini bundle-nya kita kecilin. Nah, kalau sudah, berarti kan semua step sudah, ya, sudah diberikan kepada pemilik. Artinya sampai sini selesai, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus menutup dengan final. Nah, final activity ini nih. Ini harus kita tutup ya, bareng. Kita atur dulu garisnya supaya tidak nabrak. Nah, kita atur dulu. Nah, di sini habis membuat kwitansi pelunasan ini terputus ya tadi ya. Ini kita tambahin di sini menerima kwitansi pelunasan. Ingat ya, activity itu nggak boleh terputus ya. Activity itu tidak boleh terputus flow-nya. Ya, menerima kwitansi pelunasan. Berarti kan setelah menerima kwitansi pelunasan, nah dia kan selesai, tinggal main gitu ya. Berarti selesai, tinggal tarik ke sini. Ini juga, ya, ini juga. Laporan keuangan juga selesai, tinggal tarik ke situ. Berarti dia menggabungkan dua
aktivitas menjadi satu, gunakan join. Gitu ya. Gunakan join. Caranya, saya tarik dari sini saja. Saya tarik dari sini. Gunakan join yang horizontal. Oke, tinggal kita tarik ya sampai dengan ini tidak tabrak, kita tarik sampai sini sampai dengan ini ke pimpinan, ini juga kita atur dulu. Nah, ini sudah sampai ke pimpinan. Di sini. Nah, berarti ya si laporan masukin ke sini, tabrakin sampai ada garis putus nih. Tuh gitu ya. Sampai ada garis putus. Control flow. Nah, ini bengkok lagi. Gunakan line style, boleh pakai authority. Kalau masih pendekan, turunin. Gitu ya. Nah, terakhir, berarti kan menerima kwitansi mau mengarah ke N, laporan juga mau mengarah ke sini, tinggal kita tarik dari sini, ya, panahnya ke arah si N. Pastikan garis putus-putus menuju ke N, lalu kontrol flow. Kalau masih kayak gini, sama kayak tadi, auto, routing, atau yang lain. Seperti itu. Tinggal kalian atur letak garisnya seperti apa. Ya. Nah, ini jalan kerja dari Woodstar Station. Nah, kalau kita mau pindah ke Word, tinggal di Ctrl A, ya seperti ini terblok. Ya, kalian copy, tinggal dibuka saja Word-nya. Tinggal dibuka Word, tinggal di-paste. Jadi, gitu ya. Jadilah rapih yang tadi kita buat, strukturnya seperti ini. Kalau misalnya nggak muat, tinggal kalian ganti page layout-nya saja, ya, menjadi orientation-nya landscape. Misal nggak muat, gitu ya. Ini kalau kita zoom, kelihatan gitu ya. Kelihatan hasilnya. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh activity diagram menggunakan Enterprise Architect. Jika ada yang kalian ingin tanyakan dari pemaparan saya barusan terkait pembuatan activity diagram, silakan. Misalkan masih bingung, ada yang step-nya bingung di mana, silakan ditanya. Biar nanti di ujungnya saya akan upload tugas nih. Saya akan upload tugas lagi buat activity diagram. Nanti kalian nggak bingung cara buatnya. Silakan. Silakan open mic atau raise hand, nanti bertanya tentang kegiatan. Silakan, silakan. Ya, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, kalau nggak ada yang tanya berarti saya anggap ngerti. Pak, nanti recording yang ini nanti di-upload lagi nggak, Pak? Ya, nanti saya share di MyBase. Oh iya. Tenang aja. Takutnya ada yang ketinggal kan. Ya. Nanti saya biar bisa Oh, iya baca dong. lagi. Nah, Kan buat kalian belajar lagi. Pastinya itu saya upload. karena sekali lihat aja kan kadang ada yang kelewatan atau Betul, apa betul, kan. betul. Karena mungkin pas saya jelasin baru ngeliat gitu ya, belum praktekin. Siap, siap. Ada yang kelewat karena atau enggak putus-putus koneksi. Oke, saya share. Nah. Siap, Pak. Makasih, Pak. Jadi kalau ada yang mau tanya via Zoom, silahkan. Silahkan.
Ya, kalau nggak ada yang ditanya, nanti recordingnya saya share lagi ya via MyBest. Saya convert dulu. Nanti kalian bisa ikuti atau simak ulang cara pembuatannya ya. Terus juga nanti jangan malu-malu nanya. Tolong kalau nanya enakan sih di grup. Jadi misalkan temannya punya kasus yang sama, saya nggak ngebales berkali-kali gitu ya. Kemarin use case banyak yang nanya kasusnya sama tapi ngejapri. Nah, saya harus balas dengan balasan yang sama gitu. Jadi ya kalau ada apa-apa nggak usah takut di grup, nggak usah malu. Misalkan nggak enak sama teman-temannya tadi kata ini kata itu, jangan. Belajar itu nggak usah malu ya. Toh kita nanya juga untuk yang benar gitu kan ya. Nanti saya jawabnya jadi untuk semua, kasusnya untuk semua kalau punya case yang sama seperti itu. Itu ya. Recordingnya saya stop dan nanti kalian bisa lihat review kembali apa yang saya jelaskan barusan di MyBase. Oke, terima kasih ya untuk menyimak penjelasan saya tentang activity diagram. Silakan kalian bisa melanjutkan kembali perkuliahannya via video. Jika ada yang ditanyakan, silakan kita komunikasi via Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.